jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI Rayon 18. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah online GBI Rayon 18. Kami juga tentunya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah online di minggu-minggu dan waktu-waktu mendatang. Kita percaya ada hadirat dan ada kuasa Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu selama 1 minggu telah berlalu, atau selama beberapa waktu telah berlalu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, pada saat ini, pada hari ini, kami siapkan hati kami untuk mulai ibadah. Biarlah kiranya Tuhan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhir. Kami percaya ada penyertaan, ada hadirat, dan ada kuasa-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan, kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom GBI Rayon 18. Mari hari ini kita tinggikan dan kita agungkan nama Tuhan. Haleluya. Sebab terlalu banyak yang kau buat Tuhan. Yes. Mari rasakan kebaikan Tuhan hari ini. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Yang kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhan. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu.
lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Tiada Allah yang seperti tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Katakan banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya. Sebab terlalu banyak perbuatan-Mu Tuhan, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhan. Sekali lagi katakan banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhan, bagiku ya Tuhanku, bagiku ya Tuhanku. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Sebab begitu dalam besar kasih setianya, amin saudara. Haleluya, mari sama-sama nyatakan betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sebab sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus. Mari sekali lagi nyatakan betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhan, indahnya oh Yesus Tuhanku. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Kami akan memuji dan menyembah-Mu selamanya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hebat Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami menantikan hadir-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Tuhan, biarlah saat ini Engkau hadir Tuhan Yesus di rumah-rumah kami, dimanapun kami berada. Hadirat-Mu melanda kami Tuhan Yesus. Hadirat-Mu melawat kehidupan kami. Haleluya ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu
selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhan, kami bermazmur. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada. Selagi ku ada. Mari nyatakan dengan iman. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini kembali dari awal. Katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Amin Tuhan. Selama ku hidup, ya Tuhanku, kami hendak bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Oh, selagi ku ada. Ini jadi kerinduan hati kami Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari saya ajak jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ini nyanyian kami Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan. Mari jemaat Tuhan. Hanya kepadamu. Biarlah manis Engkau dengar ya Tuhan Yesus. Oh, manis Kau dengar, Tuhan. Mari sekali lagi jemaat Tuhan. Ku bersuka karena-Mu. Ini yang kami renungkan. Inilah yang ku renungkan.
ku bersuka. Karena-Mu Tuhan, hati kami bersorak-sorai bagimu. Ini pujian kami Yesus. Haleluya. Ini sembah kami hanya bagimu Tuhan kami. Hanya bagimu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Sembahlah yang kudus. Engkau Allah yang layak terima pujian dan kehormatan. Tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada yang layak kami puji selain nama Yesus. Mari kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Hiranarabaya shikarararaba. Hiranarabaya shikarararaba. Hiranarabaya shikarararaba. Kau hadir Tuhan. Hiranarabaya shikarararaba. Hiranarabaya shikarararaba. Hiranarabaya shikarararaba. Hanya nama Yesus yang layak kami tinggikan. Haleluya Yesus. Shar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 abaya shikarararara. Hiranarabaya shikarararaba. Ada sesuatu yang terjadi waktu kami menyembah Engkau Tuhan. Ada kemenangan yang terjadi waktu kami menyembah-Mu Tuhan. We worship You Jesus. Sharanarabaya shikarararabaya serararaba. Sungguh Tuhan Kau melihat setiap hati kami. Sharanarabaya shikararararararara. Worship You Jesus. Kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang besar seperti Engkau. Engkau lebih besar, Engkau terlebih besar dari apapun Tuhan. Perbuatan-Mu dahsyat bagi kami. Sebab Engkau besar di antara kami Tuhan Yesus. Yesus. Sembah Engkau Tuhan. Sungguh kami sembah Engkau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan melawat setiap tempat kami. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh tiada seperti-Mu Yesus.
seperti Engkau, tiada seperti. Mari lebih lagi nyatakan, Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tiada seperti-Mu. tiada seperti Engkau, Tiada seperti-Mu. tiada seperti Yesus. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, shalom jemaatnya dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya kita tahu betul bahwa firman yang kita dengar hari ini adalah firman yang Tuhan kehendaki bisa menjawab doa-doamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, hari ini kami siapkan hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu, dinasehati oleh firman-Mu. Kami percaya firman yang kami dengar hari ini adalah jalan keluar atas masalah yang kami hadapi. Firman-Mu yang kami dengar hari ini menyembuhkan kami. Engkau sudah urapi hamba-Mu, Engkau sudah urapi kami semuanya. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ada begitu banyak masalah yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Salah satunya adalah begini. Beberapa jemaat dia WA ke saya, Pastor Hari, aduh boring nih. Kalau ikut ibadah online, aduh gak dapat apa-apa. Saya bilang, salah kamu. Kenapa kau gak dapat apa-apa ketika kau ibadah online? Karena engkau menjadikan ibadah ini hanya sebagai tontonan. Kalau kau jadikan ibadah online sebagai tontonan, jelas kau gak dapat apa-apa. Karena apa? Ini bukan tontonan. Ya, kau gak dapat apa-apa karena kurang menarik. Karena apa? Engkau jadikan sebagai tontonan. Tapi sebaliknya, jadikan ibadah online seperti ini sebagai tuntunan, bukan tontonan. Kalau tontonan, kalah menarik sama sinetron-sinetron. Drakor, drama Korea. Kalah menarik. Kalah menarik sama layangan putus. Itu dia. Ada beberapa yang manggut-manggut. Jadikan ibadah ini sebagai tuntunan. Maka engkau akan mendapatkan sesuatu dari apa yang kau dengar hari ini. Percayalah, setiap hamba Tuhan yang sungguh-sungguh sudah memberikan firman-Nya kepadamu hari ini, mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyatakan sesuatu kepadamu. Hari ini berbicara tentang mental kerajaan surga. Wow, beberapa sudah manggut-manggut begini ya. Jadikan ibadah ini tuntunan. Tuntunan. Ayo ngomong sama sebelahnya. Iya betul. Mental kerajaan surga. Mental kerajaan surga itu mental seperti apa? Beberapa orang mungkin sudah mengerti. Tapi sebagian besar orang-orang percaya belum tahu. Dan mereka terpenjara. Terpenjara oleh apa? Oleh keadaan dirinya yang tidak menyenangkan, yang tidak menghasilkan sesuatu untuk Tuhan. Kita baca sama-sama Bilangan pasal 13. Nanti kita tahu dan kita akan bisa bedakan mana mental kerajaan surga dan mana mental blok. Karena lawan dari mental kerajaan surga adalah mental blok. Ya, oke. Bilangan pasal 13 ayat yang pertama. Haleluya Yesus. Oke. Yang sudah ketemu berkata amin. Nah, judul perikopnya adalah ke-12 pengintai.
Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi bukan orang sembarangan. Tuhan perintahkan kepada Musa, hei Mus, pilih seorang. Mereka adalah pemimpin-pemimpin. Buat apa Tuhan? Intai tanah perjanjian. Wow. Ketika Tuhan memerintahkan ini bukan berarti gini, kamu cocok gak masuk sana? Enggak. Tuhan pengen tahu nih mentalnya mental apa ini? Mental budak atau mental kerajaan surga? Mental budak, mental Mesir, atau mentalnya tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, oke, lanjut ya. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang-orang Israel. Tuhan perintahkan, Musa taat. Oke, lanjut ayat 17. Karena ayat yang keempat sampai ayat yang ke-15 itu berbicara tentang suku ini, suku itu gitu ya. Oke, ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang didiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kotanya yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka? Atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah di sana ada pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Ini kira-kira bulan April begitu ya. Karena kalau ke Israel bulan April, bulan Maret itu musim buah anggur. Wah, anggur dari sana. Maknyus. Gitu. Musa bilang, pergilah, amat-amati negeri itu. Bagaimana keadaannya? Ya, sekali lagi ya, ini Musa bukan gak percaya dengan pemberian Tuhan. Ini bicara tentang mental orang-orang Israel. Ini bicara tentang mental orang-orang yang keluar dari tanah Mesir itu loh. Sekali lagi, Musa bukan gak percaya pemberian Tuhan pasti yang terbaik. Tapi apakah orang-orang Israel siap menempati tanah itu? Kadang-kadang kita doa, kok doa saya gak dijawab-jawab Tuhan ya. Pertanyaan saya, kalau Tuhan sudah jawab doamu, apakah engkau siap dengan jawaban itu? Engkau minta mobil, tapi engkau belum punya SIM, engkau belum bisa bawa mobil. Engkau minta rumah, tapi rumah yang ada padamu sekarang jorok. Kau gak pernah sapu, kau gak pernah pel. Hah? Ayo setia dulu dengan perkara kecil. Mental kerajaan surga sedang diuji ketika pengintai itu. Berapa tadi jumlahnya? Halo? 12, betul ya, betul. Jadi 12 orang jalan. Sesuai dengan arahan dari Musa sebagai pemimpin. Mereka jalan. Mereka memasuki negeri itu. Wah, saya yakin deg-degan ya. Deg, 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 deg. Karena apa? Musa ngomong gini, apakah di sana penduduknya kuat-kuat atau lemah? Apakah mereka tinggal di bukit-bukit atau mereka tinggal di dataran? Oh, aduh. Ini 12 orang nih. Deg. Tapi akhirnya mereka harus berangkat. Jangan lupa tadi pesannya Musa, bawalah sedikit apa? Hasil dari sana. Itu kayak ngomong gini kalau kita, jangan lupa oleh-oleh ya. Nah gitu. Jangan lupa oleh-oleh ya tuh. Sebetulnya orang yang suka minta oleh-oleh nih ngerepotin tau enggak? Orang pergi ke Israel itu udah keluar duit banyak gitu ya. Terus kok titip lagi. Jangan lupa oleh-oleh ya.
Oke. Tapi Musa ketika hari itu berkata, bawalah sedikit hasil dari sana. Ini untuk membuktikan bahwa, oh iya, mereka benar-benar mengintai tanah perjanjian itu. Wow, mental kerajaan surga sedang diuji hari ini. Di mana? Di tempat di mana dia harus mengintai tanah perjanjian. Lanjut, ayat yang ke-25. Karena ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24 itu berbicara tentang tempat ini, tempat itu gitu ya. Tapi gak apa-apalah. Kita baca sebentar ayat 21. Mereka pergi ke sana. Lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob. Ke jalan yang menuju Hamat. Hamat ya. Mereka berjalan melalui tanah Negeb. Lalu sampai ke Hebron. Wah, ini panjang sekali. Dan kota-kota yang saya sebut tadi masih ada sampai hari ini. Ya, Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai. Keturunan Enak. Masih ingat engkau. Orang yang tinggi-tinggi besar itu. Ya, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu daripada Soan di Mesir. Bayangkan, kota ini lebih lama. Ya, daripada Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sampai hari ini masih disebut lembah Eskol. Mereka pulang sesuai dengan pesan Musa tadi. Bawalah sedikit oleh-oleh. Siap. Oh, jalan mereka. Ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada siapa? Yes, kepada Musa. Kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar tentang keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah apa? Susu dan madu. Keren. Dulu saya pernah khotbah beberapa beberapa tahun di tempat ini. Apa arti susu dan madu? Tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Saya ingatkan kembali. Tanah yang melimpah dengan susu dan madu ini berbicara tentang suburnya tanah perjanjian itu. Kok gitu, Pastor? Iya. Kalau ada susu berarti ada ternak. Ya betul. Sapi, kambing, karena susunya bisa diminum di sana. Ya, kalau ada susu, ada ternak. Kalau ternaknya menghasilkan susu berarti ternaknya sehat. Kenapa sehat? Karena makan rumput. Pasti rumputnya seger. Kalau rumputnya seger berarti tanahnya subur. Itu baru dari satu kata, susu. Sekarang susu dan apa tadi? Madu. Kalau ada madu berarti? Ayo. Iya betul. Ada madu berarti ada lebah. Kalau ada lebah berarti, makanannya madu apa? Makanannya lebah, makanannya madu. Makanannya lebah, iya betul, sari bunga. Berarti ada bunga. Kalau bunganya menghasilkan sari yang baik, berarti bunga itu tumbuh subur. Kalau bunga itu tumbuh subur, kembali lagi, berarti tanahnya subur. Ini dua kata susu dan madu. Memang negeri itu berlimpah dengan susu dan madu. Dan inilah apa? Sedikit hasilnya sesuai dengan permintaan Musa. Ya, oke, ya. Melimpah dengan susu dan madunya. Ayat 28. Hanya tuh, udah. Sudah. Kalau di awal didengar kata hanya, ini berarti kebalikannya atau melanjutkan kalimat yang tadi? Kebalikannya. Hanya, wah, kayak saya nih. Pastor Hari,
Makan di restoran itu enak gak? Enak banget. Enaknya minta ampun. Tahu arti enaknya minta ampun? Hah? Saya sudah minta ampun, tetap enak. Itu arti enaknya minta ampun. Enak, hanya. Nah, begitu saya ngomong hanya, mereka bengong. Hanya, apanya? Harganya mahal. Nah, artinya apa? Kebalikan dari kalimat yang pertama tadi. Melimpah dengan susu dan madu. Dan waduh, tanahnya subur. Dan inilah sedikit hasil. Seperti yang kau mau, Musa. Hanya. Tuh. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan orang enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Suku-suku yang disebutkan oleh ke-10 pengintai tadi adalah suku-suku yang biasa mereka dijumpai di padang gurun. Masih ingat tentang Amalek? Ini mimpi buruk bagi Israel pada waktu itu. Ini Amalek ini kalau diibaratkan gini, musuh bebuyutan. Kalau dalam sepak bola seperti Persija dengan Persib. Seperti Persija dengan Persebaya. Itu musuh bebuyutan. Bukan hanya klub bolanya, tapi supporternya juga. Berharap enggak terjadi lagi ya permusuhan-permusuhan seperti itu. Amalek ini mimpi buruk bagi Israel. Mereka bilang gini, Musa, orang Amalek ada di sana. Suku Amalek ini suku yang pertama kali menghadang orang-orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Goshen di Mesir. Suku Amalek inilah yang menghadang pertama kali. Mereka bilang, ada suku Amalek di sana. Orang-orang yang tinggi besar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat. Gitu ya. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Sekarang sudah jelas mana yang bermental kerajaan surga. Dan mana yang bermental blok. Mental blok. Orang yang punya mental kerajaan surga adalah seperti Kaleb berkata, kita harus maju. Kita harus menduduki negeri itu. Sebab Tuhan telah memberikan negeri itu untuk kita. Ini mental kerajaan surga. Beda dengan yang 10 orang tadi. Jangan. Kita nggak usah masuk. Orangnya kuat-kuat. Kita ini belalang. Mereka akan makan kita. Itu mental block. Banyak kan orang Kristen kayak gitu kan. Hari ini kau tahu sekarang. Kau punya mental kerajaan surga. Atau mental block. Ya udah, emang begini keadaan saya. Mau diapain lagi? Memang saya miskin. Jelek. Hidup lagi. Itu mental block. Itu sama dengan Gideon. Gideon di Alkitab, bukan Gideon teman kita. Gideon yang di Alkitab yang saya maksudkan. Ketika malaikat Tuhan datang. Ini malaikat nih. Hai pahlawan yang gagah perkasa. Kata malaikat kepada Gideon. Gideon bilang apa? Yang bener aja Kat, malaikat maksudnya. Kalau memang saya pahlawan gagah perkasa, kenapa bangsaku? Kenapa bangsaku terus dikejar-kejar sama musuh? Mental block. Bukan mental kerajaan sorga. Wah ini ngeri orang Kristen kalau kayak gini terus. Ya memang beginilah saya pastor. Tuhan gak pernah jawab doa saya mungkin ya. Hari ini dengar baik. Kau harus punya mental kerajaan surga. Bagaimana caranya? Supaya mentalmu ini mental kerajaan surga. Bukan minder.
Bukan apa? Bukan tadi, merendahkan diri. Sampai lupa bahwa ada roh yang lebih besar dalam dirimu. Ya, dan besar itu melebihi roh yang ada dalam dunia ini. Siapa yang menang atas mental blok dan memiliki mental kerajaan surga? Salah satunya siapa? Nah, kalau gak ada yang jawab saya gini terus. Oke. Mazmur pasal 139. Ayo buka, ini ayat terakhir ya. Oke. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Come on, buka Alkitabnya. Oke. Masih bersama dengan saya? Yes. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Untuk menang atas mental block, kau harus sadar kejadianku dahsyat dan ajaib. Siapa yang nulis Mazmur ini? Daud. Tahu Daud? Tidak dianggap oleh ayahnya. Kapan? Pada saat Samuel datang ke rumah ayahnya Daud. Siapa nama ayahnya Daud? Ayah Daud. Isai. Samuel bilang, Tuhan memerintahkan aku untuk mengurapi salah seorang anakmu untuk jadi pemimpin di negeri ini. Apakah Daud waktu itu diperlihatkan kepada Samuel? Enggak. Sampai Samuel nanya, inikah semua anakmu Isai? Isai bilang, masih ada satu lagi. Tapi gak penting kayaknya. Dia lagi mengembalakan beberapa ekor domba, kambing. Samuel bilang, panggil. Ketika Daud masuk ke rumah itu dan Samuel melihatnya, Samuel berkata, inilah dia yang dipilih Tuhan. Daud punya alasan yang kuat untuk minder. Daud punya alasan yang kuat untuk berkata, aku gak layak. Gak layak bukan karena dia menghargai berkat Tuhan, tapi ya udahlah penggembala kambing domba. No. Tapi dia punya mental kerajaan surga. Aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Jemaat yang Tuhan kasihi. Hari ini ternyata mental kerajaan surga itu bisa kau miliki. Kalau engkau sadar dan berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalau ada orang lain mengingatkan engkau, menghina engkau, berkata, merendahkan engkau, kau jawab kejadianku dahsyat dan ajaib. Tapi orang-orang yang bermental block, itu orang yang minder. Seorang ibu pulang dari pasar, marah-marah. Dia banting semua belanjaan yang dia beli di pasar. Dia banting-banting. Suaminya nanya, Ma, kenapa? Kenapa bisa kayak begitu? Aku sebel sama tukang tempe itu. Hah? Kenapa? Masa tukang tempe bilang aku gendut? Ya ampun, Ma. Itu mental block Bapak Ibu. Bukan mental kerajaan surga. Ma, kata suaminya, orang boleh bilang kamu gendut. Tapi di depan aku, engkau tetap cantik. Oh, beres kan? Beres. Tambah lagi isinya, suaminya bilang, segendut apapun engkau, di hadapan Tuhan tetap kecil. Santai aja. Ini banyak orang termakan oleh iklan. Cantik itu kurus, cantik itu putih. Ya, dengar, orang bermental kerajaan surga tetap berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Ini yang dimau oleh Tuhan. Jadi hari ini engkau bisa bedakan mana mental blok, mana mental kerajaan surga. Ternyata orang yang sudah tergerus, terpenjara oleh mental blok adalah orang yang
kita nggak mungkin maju. Kita nggak mungkin masuk ke tanah perjanjian. Kita nggak mungkin dapatkan berkat itu. Kita tidak akan menang. Itu mental block. Tapi hari ini saya melihat ada orang-orang yang punya mental kerajaan surga yang berkata, kita harus masuk ke negeri itu. Sebab negeri itu diberikan Tuhan untuk kita duduki. Orang yang bermental kerajaan surga adalah berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kau diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Berikan kemuliaan yang meriah. Haleluya. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kau dapati kami masih terpenjara oleh mental block. Kami selalu merasa kalah. Gak punya kekuatan. Lebih baik diem. Gak usah kemana-mana. Gak usah jadi berkat. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami terpenjara oleh mental block. Hari ini firman mengingatkan kami. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapa, hamba berdoa untuk seluruh jemaatmu yang sedang ikut ibadah hari ini. Dalam nama Yesus, jamah mereka. Jamah mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ada roh yang lebih besar kuasanya daripada roh yang ada dalam dunia ini. Bergeraklah, jadilah berkat. Sebab mental kerajaan surga harus kau kerjakan mulai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, hamba memberkati mereka-mereka yang sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan kita dan persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan di awal bulan ini. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang kau berikan. Di awal bulan ini kami akan bawa persepuluhan yang kau titipkan dalam ribaan kami. Persembahan yang terbaik kami akan bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh cinta dan hormat kami. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik, kami akan memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik.
Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia,
dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa bersyafaat bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur setelah apa yang sudah kami terima, yaitu bagian daripada firman yang sudah Engkau percayakan kepada hamba-Mu untuk jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah online Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan akan menjamah satu persatu jemaat-jemaat yang hadir yang mengikuti ibadah online, dan Tuhan berkati setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Tuhan sudah selesaikan. Bapa, kami percaya bahwa kami berdoa juga untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Niko Notona Harjo Tuhan, sebagai gembala pembina kami bersama keempat wakilnya, yang mana Tuhan sudah mempercayakan beliau kepada jemaat-jemaat di tempat ini. Tuhan kami sungguh bangga. Biarlah minyak urapan dan yang baru selalu menjadi ciri khas buat gembala pembina kami Tuhan, karena kami yakin bahwa mereka adalah utusan Tuhan. Tuhan, demikian juga kepada keempat wakilnya Tuhan berkati sebagaimana seharusnya Tuhan memberkati mereka. Karena kami yakin bahwa kehidupan mereka tidak pernah lepas dari pencobaan, tetapi oleh karena darah Yesus Kristus yang selalu menyertai mereka, maka segala sesuatu itu tidak pernah akan terjadi kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat Gembalaan Rayon 18 Tuhan, Gembala Sidang GBI Rayon 18, Bapak Andi Markus bersama keempat wakilnya. Tuhan selalu mengurapi dengan urapan minyak yang baru Tuhan, kuasa-kuasa yang baru, visi dan misi yang baru buat jemaat-jemaat di GBI Rayon 18 Tuhan. Kami yakin bahwa semua itu terjadi oleh karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan sudah memanggil kami dan memilih kami sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Jamahlah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin negara kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi Tuhan, beserta jajarannya Tuhan, dari pemerintahan tertinggi sampai pemerintahan terkecil ya Tuhan. Kami yakin Tuhan, semua di bawah kendali Tuhan. Kami yakin Tuhan, segala permasalahan-permasalahan di bangsa ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, permasalahan ekonomi, COVID-19, bahkan negara kesatuan Republik Indonesia Tuhan, semua ada di dalam kendali Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami juga rindu Tuhan Yesus memberkati jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah online Tuhan, karena kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah akan tinggal diam terhadap jemaat-jemaat yang tidak bisa beribadah secara onsite Tuhan, namun mereka bisa melakukannya ibadah secara online Tuhan. Oleh karena itu kami rindu sebelum kita mengakhiri ibadah ini, Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang melimpah-limpah melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau, mulai saat hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan